你究竟是如何拿到的？你少说废话！你究竟是如何拿到的？你少说废话！Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Hidden Sect Leader episode ke-19 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode 19 kali ini dimulai dengan Bang Beichen yang membacakan hasil pencarian bendera di dalam hutan. Heitan dan juga Luoli masing-masing mendapatkan satu buah bendera. Xuan Yu berhasil mendapatkan 2 bendera, sementara Zhao Hong berhasil mendapatkan 125 bendera pada saat ini. 125面 Yang bendera yang didapatkan oleh Zhao Hong membuat semua orang kaget termasuk Bang Beichen. Murid-murid lain juga sempat mengira kalau Zhao Hong pasti sudah melakukan perampasan bendera yang dimiliki oleh murid-murid sekte lain. 你怎么可能这么多？ Zhao Hong pun menjelaskan kalau dia tidak mungkin melakukan perbuatan seperti itu. Di saat yang sama, semua orang di dalam ruangan baru menyadari kalau sampai saat ini Chang Sheng belum juga kembali ke kapal terbang. 茶水怎么还没有来？ Sementara itu, Xian Er yang sedari awal memang hanya berpura-pura menjadi murid sekte Dao Immortal terlihat mengambil semua bendera yang didapatkan oleh murid-murid Bang Beichen. Beberapa saat kemudian, semua murid sekte Dao Immortal dikejutkan dengan menghilangnya semua bendera di dalam ruangan. Sebelum Xian Er mengambil semua bendera tersebut, ternyata dia sudah meninggalkan surat dan mengakui kalau dialah yang membawa semua bendera milik murid-murid sekte Dao Immortal. Tapi Heitan si paling positive thinking masih mengira kalau bendera mereka dicuri oleh orang lain dan orang lain tersebut juga menculik Xian Er. Bahkan di sini Heitan merasa heran kenapa si penculik tersebut malah meninggalkan surat seperti ini. Waduh, Heitan ini nggak ketolong ya guys. Sementara itu, ketua sekte Wuji Dao yaitu Xuan Nian datang ke kapal terbang sekte Dao Immortal untuk menanyakan di manakah keberadaan Xian Er sekarang. Ternyata Xuan Nian belum mendapatkan informasi kalau Xian Er sudah pergi dengan membawa semua bendera milik sekte Dao Immortal. Kedatangan Xuan Nian tentu saja membuat Heitan marah karena menurut Heitan pasti Xuan Nian lah orang yang sudah menculik Xian Er. Bang Beichen kemudian bertanya kepada Xuan Nian apa tujuan dia datang kemari dan kenapa sekte Dao Immortal harus menyerahkan Xian Er kepadanya. Xuan Nian pun kemudian menjelaskan kalau Xian Er adalah bagian luding yang dia miliki, jadi sekte Dao Immortal tidak akan bisa dengan mudah mengambil Xian Er begitu saja. Karena Bang Beichen gak ngerti apa itu bagian luding, maka dia meminta tetua Ge untuk menjelaskan semuanya. Diketahui bagian luding adalah sebuah modifikasi kultivasi kuat yang akan dilakukan oleh praktisi bela diri untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dengan kata lain, Xian Er adalah bahan bagus yang akan digunakan oleh ketua sekte Wuji Dao untuk meningkatkan ranah kultivasinya. Penjelasan dari tetua Ge ini membuat Bang Beichen dan murid-muridnya sadar kalau selama ini Xian Er sudah dimanfaatkan oleh Xuan Nian dan Xian Er tidak mengetahui tentang hal tersebut. Sementara itu, Xian Er sendiri sudah sampai di sekte Wuji Dao dengan membawa semua bendera milik sekte Dao Immortal. Tentu saja hal ini membuat murid-murid senior kaget karena mereka tidak menyangka Xian Er bisa mendapatkan bendera sebanyak ini. Selain itu, murid-murid senior juga akan melaporkan kepulangan Xian Er kepada ketua sekte agar ketua sekte segera kembali. 你究竟是如何拿到的？你少说废话！
Kembali lagi ke kapal terbang milik Sekte Dao Immortal, Bang Beichen berkata jika Xian Er ada di sini, dia juga tidak akan pernah menyerahkannya kepada Xuan Nian. Pernyataan Bang Beichen ini tentu saja membuat Xuan Nian marah dan memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan serangan kepada Sekte Dao Immortal. Pada saat sedang terjadi perbaku hantaman, ada seorang murid melaporkan kepada Xuan Nian kalau Xian Er sudah kembali ke kapal terbang mereka. Informasi ini tentu saja membuat Xuan Nian meminta semua muridnya untuk menghentikan baku hantam dan berpamitan pergi kepada Bang Beichen dengan alasan kalau dia masih banyak urusan. 本座还有要事在身，走。怎么说停手就停手了？ Kepergian dari Xuan Nian yang begitu terburu-buru membuat Bang Beichen merasa curiga. Dia dan murid-muridnya mulai berpikir semua itu disebabkan karena Xian Er sudah pulang ke Sekte Wujidao. He Tan pun langsung meminta izin kepada Bang Beichen agar diperbolehkan untuk menyelamatkan Xian Er dari ancaman Xuan Nian. Sementara itu di Sekte Wujidao, Xuan Nian berterima kasih kepada Xian Er karena dia sudah mendapatkan begitu banyak bendera. Tapi di sini Xuan Nian tidak membuang waktu lagi dengan langsung melakukan ritual guna bisa menaikkan rananya. Yap, benar sekali, esensi tubuh dari Xian Er akan digunakan oleh Xuan Nian sebagai bahan utama. Momen ini pun membuat Xian Er bingung di mana dia belum mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Xuan Nian kepadanya. Xuan Nian pun menjelaskan kalau dia sudah lama menjadi guru dan sudah menghabiskan banyak sumber daya untuk Xian Er. Jadi pada hari ini Xian Er harus membalas budi. Selama bertahun-tahun Xuan Nian mengangkat Xian Er menjadi seorang murid karena sedari awal dia sudah mengetahui Xian Er punya tubuh yang berbeda dari kebanyakan anak lainnya. Jadi bisa dibilang Sekte Wujidao membesarkan Xian Er karena mereka hanya ingin memanfaatkan tubuh dari Xian Er saja. Ketika Xian Er sudah pasrah dengan keadaan, tiba-tiba saja muncul sebuah formasi kuat yang menyerang Sekte Wujidao. Yap, benar sekali, formasi kuat tersebut adalah formasi teleportasi yang digunakan oleh Bang Beichen untuk pergi ke kapal terbang milik Sekte Wujidao. Bang Beichen juga langsung mengutuk perbuatan yang dilakukan oleh Xuan Nian karena mengorbankan nyawa seorang murid hanya untuk obsesinya semata. Xuan Nian sendiri cukup kaget dengan kedatangan Bang Beichen. Dia juga meminta Bang Beichen untuk tidak ikut campur perihal masalah Sekte Wujidao mereka pada saat ini. Tapi tentu saja Bang Beichen tidak akan membiarkan Xian Er dibunuh begitu saja oleh Xuan Nian dan berencana membawa kembali Xian Er ke Sekte Dao Immortal. Selagi murid-murid Sekte Wujidao disibukkan dengan berbaku hantaman, He Tan langsung membawa Xian Er kabur dari atas kapal. Bang Beichen juga terlihat menghadang Xuan Nian yang hendak melakukan pengejaran serta memberi peringatan kalau dia tidak akan segan-segan memberikan pelajaran kepada Xuan Nian jika Xuan Nian masih memburu Xian Er. Xuan Nian pun terlihat gentar dan enggan untuk melakukan pengejaran kepada He Tan yang membawa Xian Er. Dia juga sampai sekarang masih penasaran tentang asal-usul dari Sekte Dao Immortal yang ternyata begitu kuat. Beberapa saat kemudian setelah kembali ke kapal terbang, He Tan berterima kasih karena Bang Beichen mau menyelamatkan Xian Er. Di saat yang sama Xuan Yu juga mengutuk perbuatan yang dilakukan oleh Xuan Nian kepada Xian Er karena menurutnya Xuan Nian adalah ketua sekte tapi kenapa bisa berbuat kejam seperti itu. Di tengah-tengah pembicaraan tiba-tiba saja Ling Xi mengabarkan kalau Xian Er kabur dari kamarnya. Sementara itu di sebuah hutan Xian Er yang kabur ternyata merasa malu kalau dia harus tinggal di Sekte Dao Immortal. Dia juga selama ini sudah banyak menipu orang tapi ternyata dia sendirilah yang sudah ditipu oleh Xuan Nian selama bertahun-tahun.
一走了之了吗？ Tak lama kemudian, Luoli datang menyusul Xian'er dan bertanya hendak kemanakah Xian'er pergi. Xian'er memberitahu kemanapun dia pergi sama sekali tidak ada hubungannya dengan Luoli atau Sekte Dao Immortal, jadi saat ini sebaiknya Luoli pulang saja. Guruku sudah menyelamatkanmu dari tangan Xuan Nian, seperti inikah balasanmu kepadanya? Ucap Luoli yang menyayangkan keputusan Xian'er meninggalkan Sekte Dao Immortal mereka. Xian'er menjelaskan kalau dia sudah membohongi Bang Beichen, jadi tentu saja akan sangat memalukan jika harus kembali ke Sekte Dao Immortal. Luoli sendiri meminta Xian'er untuk segera kembali dan mengakui kesalahannya kepada Bang Beichen karena Luoli sangat yakin Bang Beichen mau memaafkan Xian'er. Tapi di sini Xian'er tetap menolak karena menurutnya Xuan Nian pasti tidak akan menyerah untuk mendapatkan tubuhnya, jadi Xian'er tidak ingin melibatkan Sekte Dao Immortal atau Bang Beichen lagi. Karena kamu sudah menjadi murid sekte, maka tidak ada alasan sekte untuk tidak terlibat di urusanmu, ucap Luoli yang kembali memperingati Xian'er. Tiba-tiba saja Xuan Yu mendatangi Luoli untuk memberikan kabar kalau Chang Sheng sampai saat ini belum juga kembali. Karena kondisinya mendesak, Luoli meminta Xian'er untuk segera kembali ke kapal terbang terlebih dahulu, sementara dia dan Xuan Yu akan mencari keberadaan dari Chang Sheng. Tapi Xian'er menolak untuk kembali karena dia berniat membantu Luoli dan Xuan Yu untuk mencari keberadaan Chang Sheng. Sementara itu di tempat lain, ternyata Chang Sheng sedang dikejar-kejar oleh dua orang praktisi wanita yang berasal dari Istana Qixin. Karena kalah jumlah dan tidak ingin melawan wanita, maka akhirnya Chang Sheng berhasil dikalahkan. Terlihat seorang penatua bernama Xiu Lian juga datang untuk membantu murid-muridnya mengalahkan Chang Sheng. Chang Sheng yang tidak punya pilihan lain pun pada akhirnya menyerahkan dua bendera yang dia dapatkan kepada murid-murid dari Istana Qixin. Tapi ternyata Istana Qixin tidak tertarik dengan bendera karena mereka lebih tertarik untuk menangkap Chang Sheng hidup-hidup. Ketika hari sudah sore, Heitan dan kawan-kawan merasa heran kenapa bendera yang didapatkan oleh Chang Sheng tergeletak begitu saja di tengah hutan. Luoli sendiri menganggap kejadian ini karena orang yang mengejar Chang Sheng tidak menargetkan bendera, melainkan menargetkan Chang Sheng sendiri. Mereka semua juga langsung berprasangka kalau murid-murid dari Sekte Wuji Dao yang sudah melakukan perbuatan ini. Xian'er yang ikut dalam pencarian kemudian mencium aroma bendera yang tergeletak dan memberitahu kalau dia sangat familiar dengan aroma di bendera ini. Yap, Xian'er pun sangat yakin kalau aroma bendera berasal dari murid-murid Istana Qixin dan pasti Chang Sheng sudah dibawa oleh mereka semua. Mendengar nama Istana Qixin sontak membuat semua orang lega karena menurut Xuan Yu Istana Qixin penuh dengan orang-orang baik. Jadi keadaan dari Chang Sheng pasti sudah aman. Tiba-tiba saja Tetua Ge langsung menyambung pembicaraan dan menjelaskan fakta lain yang dimiliki oleh Istana Qixin. Penjelasan yang hendak dilakukan oleh Tetua Ge ini juga sekaligus menutup episode 19 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis resi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.